Polisi menetapkan 2 orang sebagai tersangka tindak pidana perusakan dan pengeroyokan di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. 2 orang tersebut merupakan bagian dari massa yang membubarkan secara paksa acara diskusi oleh Forum Tanah Air. Meskipun sudah melaporkan bahwa ada 2 orang yang tersangka, namun netizen masih mempertanyakan keakraban polisi dengan para perusak tersebut. Pasalnya, tindakan anarkisme tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang. Kenapa polisi tidak langsung menangkap orang-orang tersebut? Alhamdulillah untuk kegiatan daripada unjuk rasa dari Aliansi Cinta Tanah Air ini nggak ada kendala, nggak ada masalah. Jadi berjalan dengan baik. Berarti itu orang yang berbeda ya? Orang yang berbeda dari kelompok yang melakukan unras di depan. Dan melakukan pengerusakan. Ya, betul. Pak Kapolsek izin, Pak Kapolsek, artinya penyelenggaraan kegiatan dialog itu tanpa ada tanpa memberitahukan ke pihak kepolisian setempat atau seperti apa? Betul. Jadi setahu kami bahwa kegiatan apa yang ada di Grand Kemang itu tidak ada pemberitahuan ke kami. Polda Metro Jaya mengatakan, tim gabungan polisi telah menangkap 5 orang dari kejadian tersebut. Meski telah menangkap 5 orang, aksi pengeroyokan dan perusakan itu diperkirakan dilakukan oleh 30 orang. Mereka memasuki tempat diskusi secara paksa dan melakukan pemukulan terhadap 3 orang peserta diskusi hingga satpam hotel. Para pelaku kemudian menghancurkan proyektor meja, gelas, hingga banner yang digunakan dalam acara di ballroom hotel tersebut. Polisi akan menjerat tersangka dengan pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur soal pengeroyokan dan perusakan. Pasal tersebut mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Jika tindakan mereka mengakibatkan luka-luka dan luka berat, para pelaku bisa diancam pidana penjara hingga 7 atau 9 tahun. Silakan saja mereka menyampaikan pendapatnya di mobil komando sebagaimana yang sering kita lakukan, ya kan? Tetapi ketika sudah masuk ke sini merusak, itu namanya kriminal. Seperti dikatakan Maijen Sunarko tadi, itu bukan delik aduan, dan mereka melakukan itu di depan polisi. Jadi kalau polisi tidak bertindak, aneh bin ajaib, ya. Menurut saya kita perlu nanti rame-rame datang ke kantor polisi untuk menyampaikan hal ini. Kalau mereka tidak melakukan tindakan apa-apa, itu satu hal, ya. Hal yang kedua, kita melakukan ini di tempat yang tertutup, di tempat yang terhormat, ya, bukan di jalan. Karena itu kalau demonstrasi atau unjuk rasa di jalan saja itu bisa dilakukan dengan prosedur yang memang sudah diatur, masa di dalam kita tidak bisa melakukannya? Talkshow di televisi itu kadang-kadang jauh lebih ganas materi mengkritik pemerintahan dan lain sebagainya. Kita tidak tahu apa yang nanti mau dibicarakan. Jangan-jangan mereka takut dengan Prof. Din Samsudin. Sebelumnya, aksi premanisme tersebut terjadi dalam diskusi dengan agenda silaturahim kebangsaan diaspora di luar negeri bersama tokoh dan aktivis nasional. Kegiatan itu akhirnya urung terselenggara karena aksi pembubaran paksa. Belum jelas apa alasan kelompok tersebut membuat kegaduhan di forum. Mantan Ketua Umum Muhammadiyah, Din Samsudin, mengatakan kelompok itu sudah ada di depan Hotel Grand Kemang sejak pagi. Din menyampaikan di lokasi terdapat polisi yang sedang bertugas, namun polisi tidak terlihat berupaya menghadang para pengacau. Kami dari Polsek Mampang Perapatan mendapatkan perintah dari pimpinan untuk melaksanakan pengamanan kegiatan unras dari Aliansi Cinta Tanah Air. Kami melaksanakan pengarahan atau ambon pati-pati kepada anggota pukul 8. Terus selanjutnya pukul 9 Aliansi Cinta Tanah Air ini datang, terus kemudian melakukan orasi di gerbang pintu Grand Kemang bagian depan. Ya, terus kemudian di saat kami fokus pengamanan kegiatan unras di depan, tiba-tiba kami mendapatkan informasi bahwa ada sekelompok orang yang tidak dikenal masuk lewat gerbang pintu belakang. Atas adanya informasi tersebut, kemudian kami langsung lari ke belakang untuk mengecek dan mengamankan lokasi yang di belakang. Seperti itu. Polres Metro Jakarta Selatan turut tangan terkait kasus pembubaran diskusi di Grand Kemang, Jakarta Selatan. Polisi sudah berhasil mengidentifikasi 10 pelaku dan kini sedang dilakukan pengejaran. Proses pencarian sedang dilakukan oleh petugas di lapangan. Sebelumnya terjadi pembubaran diskusi di Aspara di Grand Kemang, Jakarta Selatan.
Dalam peristiwa itu, massa yang tidak dikenal bertindak anarkis, memporak-porandakan panggung, menyobek backdrop, mematahkan tiang mic, dan mengancam para peserta yang baru hadir. Negara demokrasi yang seperti apa Indonesia ini gitu. Di sini tidak terlihat ada pemerintah melalui aparat-aparatnya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Adin. Di mana keadaan pemerintah? Ini hak kita berkumpul. Tuh ada kelompok lain menyerang secara barbar. Kita lihat setelah ini apakah aparat kepolisian akan menindak pelakunya atau otaknya. Karena ini bukan delik aduan nih kan, kriminal jelas mengganggu. Nah, kita lihat. Karena kalau saya salah ngomong saya dipanggil polisi. Acara itu sejatinya dirancang sebagai dialog antara diaspora Indonesia di mancanegara dengan sejumlah tokoh dan aktivis tentang masalah kebangsaan dan kenegaraan. Hadir beberapa narasumber lainnya yaitu Refli Harun, Marwan Batubara, Said Didu, Rizal Fadila, Sunarko, dan beberapa lainnya. Sampaikan bahwa kami sudah melakukan koordinasi semalam dengan pihak hotel yang sudah terhubung dengan pihak keamanan. Dan pihak hotel sudah mengizinkan untuk kami mengadakan dan membayar penuh untuk biaya-biaya dan lain-lainnya. Berjalan lancar dan kami sudah bertemu dengan Kanit di pagi hari untuk saling menjaga dan saling menjamin untuk agar tidak bertemu. Karena pada dasarnya hak untuk berbicara, hak untuk mengemukakan pendapat dilindungi oleh undang-undang. Silakan yang aksi silakan di luar dan kami ada di dalam. Kami diminta untuk menjamin untuk tidak melakukan kerusuhan. Oh pasti. Saya terangkan di sini bahwa yang diundang ini adalah forum tanah air. Forum tanah air ini adalah forum komunitas gagasan dan pikiran orang-orang akademisi. Memang sejak pagi sudah ada sekelompok massa menggelar orasi dari atas sebuah mobil komando di depan hotel. Namun para narasumber mengaku tidak mendengar jelas tuntutan massa. Acara bahkan belum dimulai, tetapi massa sudah bertindak anarkis terlebih dahulu dengan memasuki ruangan hotel dan mengobrak-abrik isinya. Hotel adalah tempat privat. Hotel bukan tempat umum, sehingga ini kejadian seperti yang terjadi pada satu contoh Ahmad Dhani ya, yang ada di Surabaya. Itu para pengunjuk rasa tidak bisa masuk ke dalam hotel karena Ahmad Dhani ada di dalam. Ini kejadian juga mengapa kok bisa lantas mereka datang dan tiba-tiba bisa merusak seperti itu begitu. Usianya pun jauh berbeda. Mereka dari kelompok yang mana kami tidak tahu. Yang terus terang bisa dilihat dari video-video itu ya, bahwa mereka sangat tidak paham apa yang terjadi di dalam. Terjadi di dalam itu adalah diskusi tentang ide-ide dan gagasan mengenai Indonesia masa depan. Orang-orang akademis yang sangat mencintai negara ini. Mengapa harus dirusak seperti ini begitu loh?